الله في كتابه اللؤلؤ المخنون في سيرة النبي المأمون. وفاة أبي طالب، ولم يلبس أبو طالب أن وفاته منية، وكانت وفاته بعد خروجهم من الشعب في آخر السنة 10 من المبعث، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين، وهو يومئذ ابن 87 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Kita insyaallah lanjutkan tentang pembahasan kita hari ini yang berkaitan dengan wafatnya Abu Talib. Tak berapa lama setelah mereka keluar dari pemboikotan kufar Quraisyin, maka wafatlah Abu Talib. Wafatnya pada tahun 10 dari kenabian, setelah 10 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi di Makkah. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW menuju Madinah. Dan umur Abu Talib ketika wafat 87 tahun. Nah, ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. Nah, dan Abu Talib ini adalah kunyah Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Abu Talib ini terlahir 35 tahun sebelum Nabi yang mulia dilahirkan. Jadi jarak umur antara pamannya Abu Talib dan Nabi 35 tahun. Dan Abu Talib ini yang nama aslinya Abdul Manaf adalah merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Abdullah. Ya. Karena itulah kakek Nabi yang mulia Abdul Muttalib manakala wafat mewasiatkan agar Nabi SAW dipelihara oleh paman kandungnya, yaitu Abu Talib. Abdul Manaf yang merupakan saudara bagi ayah Nabi SAW kandung. Karena Abdul Muttalib memiliki beberapa istri. Dari istri-istri dia itu terlahirlah 12 orang anak. Di antaranya adalah Abu Talib dan Abdullah. Ya. Dan dia begitu terkenal dengan pembelaannya terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari segala macam perkara-perkara yang dihadapi Nabi dalam berdakwah. Kemudian tatkala tanda-tanda ajal mendatangi Abu Talib, ketika itu Rasulullah SAW membesuknya, ingin mendakwahinya. Dan di sisi Abu Talib kala itu ada Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, dan bersamanya ada Abdullah bin Abi Umayyah bersama sebagian Quraisy. Maka Nabi yang mulia berkata kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah aku akan jadikan hujjah untukmu nanti di sisi Allah hari kiamat. Maka berkata Abu Jahal dan berkata pula Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Tiap kala Nabi mengajaknya untuk bersyahadat,
Maka ketika itu pula lah Abu Jahal mengatakan, apakah engkau rela meninggalkan agama ayahmu? Menunjukkan kepada kita betapa beratnya ya meninggalkan tradisi leluhur. Inilah yang menjadi penghalang hidayah bagi Abu Talib. Hanya dengan satu patah kata, relakah engkau, sudikah engkau meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Ya, maka wafatlah dia dan dia mengatakan dia berada di atas agama ayahnya. Ya, dia bersama dengan agama ayahnya Abdul Muttalib. Setelah wafat berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Demi Allah aku akan mintakan untukmu ampunan selama aku belum dilarang. Naam. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تعيرني لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Dalam riwayat yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, berkata Rasulullah kepada pamannya, ya paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku akan menjadikan saksi nanti memberimu syafaat di sisi Allah di hari kiamat. Berkatalah Abu Talib, sekiranya aku tidak takut celaan Quraisy. Mereka berkata, sesungguhnya Abu Talib mengucapkan kalimat tersebut karena ya takut, niscaya aku akan katakan untuk membuat engkau senang wahai Muhammad. Ya, sekiranya aku tidak takut kecaman Quraisy, akan kucapkan supaya engkau senang. Bukan karena Allah, tapi supaya engkau senang. Ya, menunjukkan dia tetap kakinya berpijak pada agama Abdul Muttalib. Kalaupun dia mengucapkannya karena ingin membuat Nabi senang, tapi tidak juga terucapkan. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah dapat menunjuki siapa yang kau cintai, tapi Allah jualah yang menunjuki siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya ya lingkungan orang-orang yang tidak saleh, kawan-kawan yang tidak saleh. Ya, sekiranya tidak ada di sana Abu Jahal, tidak ada Abdullah bin Abi Umayyah, tidak ada Quraisy, mungkin dia akan ucapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan hati-hati hamba, hati-hati manusia. Abu Talib itu cintanya kepada Nabi luar biasa. Dan dia mengimani Muhammad sebagai Rasul. Karena itulah di sini Nabi tidak ucapkan kata-kata, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Enggak diucapkan Nabi SAW. Karena dia tahu Rasulullah tak pernah berdusta. Ya, yang dia ingkari adalah Tuhan hanya satu. Ya. Dan kita lihat bagaimana pembelaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang mahalnya hidayah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mari kita baca faidah-faidah yang dapat diambil daripada kisah ini. Naam. Qala fawaidul hadits. Qala al-hafiz fil Fath al-Bari wa fi hadha al-hadits al-awwal jawazu ziyadatil qaribil musyriki wa iyadatuh. Nah, hadis ini memberikan sejumlah daripada faidah. Pertama, kita boleh membesuk kerabat kita yang musyrik ketika sakit. Ya, naam. Wathani wa fihi anna at-taubata maqbulatun walau fi shiddati maradil mauti hatta yasila ila muayanati fala yuqbal. Liqoulihi ta'ala, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana." Yang kedua, taubat itu Allah akan terus terima. Walaupun dalam keadaan sakit yang parah, sekarat. Sampai pada tingkatan ya seseorang melihat kedatangan malaikat.
namanya muayanah. Kalau sudah lihat malaikat mau datang, ketika itu barulah tertutup pintu tobat. Allah berfirman, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana." Tak berguna lagi iman mereka ketika mereka melihat ba'sana, hukuman kami datang kepada mereka. Ini menunjukkan taubat itu masih terus Allah bentangkan walaupun dalam keadaan sekarat, selama dia belum melihat kedatangan malaikat. Kalau malaikat sudah terlihat, ketika itu tak ada lagi namanya iman kepada perkara gaib baginya, karena dia tidak lagi melihat, tidak lagi gaib baginya malaikat yang sebelumnya gaib. Ini menunjukkan pentingnya beriman kepada perkara gaib. Sekarang kita belum melihat malaikat, kita disuruh beriman, kita imani. Ini begitu penting. Kalau kita tak beriman sekarang, nanti ketika datang malaikat sungguhan baru beriman, terlambat. Kenapa terlambat? Karena tidak lagi ada artinya beriman dengan perkara gaib, karena dia bukan lagi menjadi perkara yang gaib. Sebagaimana kita beriman malaikat Allah Jalla wa'ala akan menerbitkan matahari dari arah barat. Kita imani sekarang. Dan iman kita berguna. Nanti akan datang masanya matahari terbit dari arah barat. Semua yang menyaksikan matahari terbit dari arah barat beriman, namun tak berguna karena tak ada lagi arti keimanan kepada perkara gaib pada saat itu. Matahari tak lagi menjadi gaib. Informasi berita matahari terbit dari barat tak menjadi gaib lagi bagi mereka, telah mereka saksikan. الثالث وفيه أن الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب لأن الإسلام يجب ما قبله. Faedah yang kita ambil di hadis ini juga, apabila seorang kafir itu bersaksi, bersyahadat dengan kebenaran, dia akan selamat daripada azab. Meski dia tak pernah beramal sama sekali kecuali syahadat itu saja. Di akhir hidupnya. Karena Islam itu jika seorang memeluknya akan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sekiranya Abu Thalib bersyahadat, dia akan selamat daripada azab. Ada seseorang yang ikut berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Dia baru saja ketika Rasulullah akan berangkat berperang bersama para sahabat menuju Uhud, baru saja ketika itu dia masuk Islam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, sekiranya aku mati, aku di mana?" Kata Nabi, "Sekiranya kau mati dalam berjihad, engkau di surga." Kemudian dia pun berjihad bersama Nabi dan terbunuh. Apa kata Nabi? "Amila qalilan." Dia beramal sedikit, wa ujira katsiran. Diberikan ganjaran yang tak terhingga, ganjaran yang banyak. Padahal dia tak pernah salat sama sekali. Karena itulah awal keimanannya. والرابع وفيه أن عذاب الكفار متفاوت والنقل الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله ولم يقل فيها محمد رسول الله لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقر بتوحيد الله ولهذا قال بالأبيات النبوة النونية بالأبيات النونية ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد كنت قبل أمينا فاقتصر على أمره بقول لا إله إلا الله فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. Dan dalam faedah lain yang dapat diambil daripada riwayat ini, bahwasanya azab-azab yang Allah akan timpakan di hari kiamat kepada orang kafir tidak satu, bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang paling ringan, dan ada yang paling berat. Dan bermanfaat bagi paman Nabi Abu Thalib, keberkahan dari Nabi SAW. Apa manfaatnya? Manfaat baginya untuk meringankan azabnya. Sekiranya bukan karena keberkahan Nabi SAW, jadilah Abu Thalib orang yang paling dahsyat azabnya, karena dia tahu kebenaran tapi tidak
mau menyatakannya, tidak mau mengikutinya, tapi berkahnya Nabi diringankan azabnya, hanya diberikan baginya sandal yang dia kenakan, melelehlah otaknya. Azab hanya membakar sampai mata kakinya semata. Ya, tapi azab tersebut walaupun hanya sampai membakar mata kaki, dampaknya sampai meleleh otaknya di atas. Ya, kenapa kakinya saja terbakar? Kata para ulama, karena kakinya ingin tetap berada pada agama ayahnya Abdul Muttalib. Tak mau dilangkahkan kakinya ini menuju Islam, karena itulah diazab kedua kakinya. Ya. Dan dalam faidah lain yang kita ambil daripada kisah ini bahwasanya Nabi tidak mengatakan kepadanya, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, tapi hanya ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak ada padanya Muhammad sebagai Rasulullah. Kata para ulama, karena kala itu kalimat yang kedua ini bersatu dengan kalimat yang pertama. Jika kau ucapkan kalimat la ilaha illallah semata, masuk kepadanya kalimat itu. Sebagaimana kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, terkandung dalamnya kalimat Muhammad Rasulullah. Ya, karena itulah Nabi mengatakan yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya dia akan masuk surga. Ya. Dan kemungkinan yang kedua boleh jadi karena Abu Thalib telah meyakini, mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Yang dia ingkari adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, tak berbilang. Karena itulah dia telah menyebutkan dalam syairnya Nuniyah yang diakhiri dengan huruf nun seluruhnya, wa da'autani wa 'alimtu annaka sadiqun, engkau mendakwai saya yakin engkau jujur. Berarti dia mengakui Nabi SAW, Nabi tidak berdusta, Nabi seorang Rasul. Walaqad sadaqta wa kunta qablu amina, dan engkau adalah seorang jujur, sebelumnya engkau pun dipanggil dengan nama Al-Amin. Maka dia Nabi SAW hanya mencukupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jika dia mengakui kalimat tersebut, ya, maka konsekuensinya pasti dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tambahan faedah yang tadi saya sebutkan bahwasanya kisah ini menunjukkan betapa bahayanya pertemanan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, munafik, ya, sehingga dia bisa mempengaruhi, ya, kebijakan-kebijakan akan diambil oleh temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, istighfarul muslimina limautahum al-kuffar. وأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى كذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ya, istighfarul muslimin limautahumul kuffar. Kemudian ada sebagian daripada kaum muslimin yang kerabat-kerabatnya mati dalam keadaan kafir, merasa sedih dan mereka memintakan untuk kerabat-kerabat tersebut ampunan. Maka Allah turunkanlah ayat melarang mereka. Allah berfirman, maka lin nabi walladzina amanu, tak layak bagi nabi dan bagi orang-orang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan untuk kaum musyrikin. Tak boleh mendoakan kaum musyrikin yang telah mati agar mendapatkan rahmat Allah, tak boleh. Allah melarang. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabat-kerabat dekat, meskipun ayah, meskipun ibu. Allahu Akbar. Menunjukkan kepada kita pertalian yang paling kuat dalam dunia ini adalah pertalian agama, bukan pertalian nasab. Tak guna ayah, tak guna ibu. Kalau dia musyrik tak guna.
Tak bermanfaat doa kita untuk mereka, bahkan haram, berdosa, zalim kita berdoa kepada Allah, minta ampun untuk mereka. Dilarang Allah. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata mereka adalah akan menjadi penghuni-penghuni neraka jahim. Ya, tak boleh memintakan ampunan untuk orang tua kita, kerabat, saudara, paman yang mati dalam keadaan musyrik, karena mereka adalah penghuni neraka jahim yang telah Allah tetapkan. Nah, dan Allah juga berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dapat menunjuki siapa yang kau cintai, tapi Allah jualah yang menunjuki siapa yang Dia mau, siapa yang Dia kehendaki. Hidayah di tangan Allah. Inilah namanya hidayah taufik. Bukan di tangan kita, bukan di tangan hamba, tapi di tangan Allah Jalla fi'ula. Nah. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة التامة. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Allah itu lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan menerima hidayah dan siapa orang-orang yang tak berhak, tak layak menerima hidayah, melainkan kesesatan. Dan terdapat dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya ayat ini turun mengenai paman Nabi yang senantiasa melindungi Nabi, menjaganya, menolongnya, mencintainya. Kecintaannya begitu dahsyat, tapi hanyalah sebatas kecintaan karena pertalian nasab, kecintaan karena pertalian darah, kecintaan tabi'i, bukan kecintaan karena iman. Jadi kita harus bedakan, kecintaan itu tak satu. Seorang laki-laki yang dia muslim boleh menikahi perempuan yang bukan muslim dari golongan ahlu kitab, Yahudi maupun Nasara. Dia boleh menikahi perempuan tersebut meskipun dia perempuan itu belum masuk Islam. Dan tidak dilarang seorang suami mencintai istrinya, tapi kecintaan sebatas kecintaan tabiat biasa. Kebiasaannya seorang suami mencintai istrinya, bukan kecintaan berdasarkan agama. Ini yang terjadi dengan Abu Talib. Dia mencintai Nabi, kecintaan yang sangat dahsyat, tulus, namun kecintaannya bukan karena faktor agama. Karena itulah ketika datang ajal menjemputnya, Rasulullah SAW berusaha untuk mengajaknya beriman, masuk Islam. Tapi ketentuan takdir Allah SWT telah menentukan bahwasanya dia tidak akan beriman, dia akan di atas kekufuran mati. Semuanya terpulang kepada hikmah Allah yang begitu dalam, menunjukkan kepada kita nikmat iman, nikmat besar tak diberikan kepada orang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ibratun wa izatun liman tadabbara wa innal insana la yaqifu amama hadzal khabari ma'khuzan bi saramati hadzal din wa istiqamatihi. فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافله وحميه والزائد عنه لا يخطب الله له الإيمان على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يؤمن ذلك أنه إنما قصد إلى أصابية القرابة وحب الأبوة ولم يقصد إلى العقيدة وقد علم الله هذا منه فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوه فأخرج هذا الأمر أمر الهداية
min hissati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu khassan bi iradatihi subhanahu wa taqdirih wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh wa ma 'ala al-da'ina ba'dahu illa an-nasihah wal qulubu ba'da dhalika baina asabi'ir rahman wal huda wad dalalu wifqa ma ya'lamuhu min qulubil ibadi wasti'dadihim lil huda awid dalali aw lid dalali. Pelajaran yang begitu berharga bagi orang yang mau berpikir bahwasanya manusia di hadapan ya apa yang kita bentangkan dari kisah Abu Thalib ini ya dapat mengambil pelajaran tentang makna keistiqomahan dalam agama ini. Ya, bahwasanya yang istiqamah di agama ini adalah orang-orang yang Allah pilih. Lihatlah ini paman Nabi sendiri yang selalu merawatnya, membesarkannya, membelanya, tapi tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya iman. Meski begitu dahsyatnya kecintaannya kepada Rasulullah dan begitu dahsyat cinta Nabi kepada pamannya Abu Thalib agar dia mau beriman. Karena pamannya itu hanya sebatas merawat, ya, membesarkan, mengurus Nabi, membelanya sebatas kecintaan yang didasarkan dengan kecintaan karena kekerabatan semata. Kecintaan seorang paman kepada keponakannya. Ya, bukan karena akidah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu hal ini. Karena itulah Allah tidak takdirkan baginya beriman meski dia mencintai Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah berharap daripadanya beriman, ya, maka Allah keluarkan hidayah ini dari ya bagian Nabi SAW. Bahwasanya Nabi tak punya bagian dalam hal hidayah ini. Kembali kepada hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia tak menghendaki Abu Thalib beriman, maka tak berimanlah Abu Thalib. Ya, semuanya terpulang kepada kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan belaka. Dan demikian jugalah kewajiban orang-orang yang datang setelah Nabi yang berdakwah menyuruh manusia, kewajiban mereka hanya menyampaikan. Adapun hati semuanya terpulang kepada kehendak Allah, di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesesatan maupun petunjuk semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu siapa yang berhak diberikan hidayah, siapa yang tak berhak diberikan hidayah, siapa yang bersiap untuk menerima hidayah dan siapa yang menolak hidayah. Naam. Dafnu Abi Thalibin rawa Abu Dawud fi sunanihi wa At-Tayalisi fi musnadihi bi sanadin hasanin an Ali bin Abi Thalib qala lamma mata Abu Thalib ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka syaikha dhalla qadamata faqala sallallahu alaihi wasallam izhab fawari abaka summa la tuhaddithanna syai'an hatta ta'tiyani qala radhiyallahu anhu fawaraituhu summa ji'tuhu fa amarani fa'aghtasaltu wa da'ali. Kemudian ya wafatlah Abu Thalib. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dan Imam At-Tayalisi juga dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib. Tatkala mati ayahnya Abu Thalib, aku datang menemui Rasulullah SAW. Ketika mati ayahku, aku datang menemui Rasulullah SAW. Aku katakan, inna ammaka syekh ad-dhalla qad mat. Sesungguhnya pamanmu yang tersesat ini mati. Dia menyebutkan ayahnya. Ayahnya mati dalam keadaan sesat, tak beriman. Maka kata Nabi, idhab fawari, pergilah engkau kuburkan dia. Menunjukkan wajibnya menguburkan jenazah manusia sekalipun dia orang kafir. Pergilah engkau kuburkan ayahmu dan jangan lakukan apapun sampai aku mendatangimu, sampai engkau datang kepadaku. Ya, kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, putranya, aku pun menguburkannya. Kemudian aku pun datang kepada Nabi SAW, maka dia perintahkan aku untuk mandi dan dia doakan untukku. Ya. Kemudian Masir Abi Thalib. Ya, mana tempat Abu Thalib? Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Haris dari Abbas bin Abdul Muttalib berkata Nabi SAW, ma aghnaita an ammika
Ya, fa wallahi kana yahutuka, bertanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, berarti saudaranya Abu Talib, tapi saudara seayah, berbeda ibu. Apa kira-kira manfaatnya yang telah dilakukan oleh pamanmu Abu Talib kepadamu? Apa manfaat untuknya? Wallahi kana yahutuka, bukankah dia selalu membelamu, menolongmu, dia marah untukmu? Maka berkata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar, dia ditempatkan di neraka yang menggelegak apinya, membakar, menyala-nyala sampai ke mata kakinya. Walaula ana lakana fid darkil asfali min nar, kalau bukan karena saya maka dia akan ditempatkan di neraka yang paling terendah. Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di hadapannya pamannya Abu Talib, maka Nabi mengatakan la'allahu tanfa'u syafa'ati yaumil qiyamah, semoga bermanfaat untuknya syafaatku kelak di hari kiamat. Syafaat Nabi hanya sekedar meringankan azab, tidak mengeluarkan dari neraka. Fayuj'al fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghu, hanya dia ditempatkan di neraka yang membakar sampai ke mata kakinya, tapi dari mata kaki yang terbakar tersebut melelehlah otaknya. A'udzubillahi min dzalik. Ya, berkata Al-Hafidz dalam kitabnya Al-Fathu, ya. Dan tentunya keberkahan ini adalah khusus yang dimiliki Nabi SAW. Dengan sebab itu dia meringankan azab bagi pamannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ahwanu ahli nari adzaban Abu Talib, penduduk neraka yang paling ringan azabnya dialah Abu Talib. Wa huwa munta'irun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu, dibagikan baginya dua sandal yang dia pakai membuat meleleh otaknya. Al-Imam As-Suhaili berkata, hikmah yang dapat diambil daripada peristiwa Abu Talib ini, karena dia mengikuti Nabi SAW secara umum, ya, mengikuti Nabi, membela Nabi, namun masalahnya kedua kakinya masih berpijak pada agama Abdul Muttalib. Karena itulah ditimpakan azab kepada kedua kakinya yang tidak mau dilangkahkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qultu falam yuflih Abu Talib ragma kulli ma kana alaihi min al-hiyatati wan nasri ila Rasulillah. Kukatakan, maka tak bergunalah segala daya upaya Abu Talib yang membela Nabi, menjaganya, melindunginya sedikit jua pun, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang tentang peristiwa wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.